Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Nakira. Perkenalkan nama saya Samaiyah. Perkenalkan nama saya Muhammad Siprayoga. Perkenalkan nama saya Ahmad Rivaldi Nasution. Di sini kami akan menjelaskan materi 19 mengenai sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Pengertian sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam organisasi perusahaan ataupun produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Konsep dan peranan manajemen sumber daya manusia. Peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dengan segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utamanya. Ada beberapa strategis yang memberikan nilai tambah atau added value sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Yang kedua, adanya sumber daya manusia expertise, manajer strategis, dan sumber daya manusia andal yang menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Yang ketiga, kecenderungan global. Perubahan pergeseran manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Teori sumber daya manusia. Pada prinsipnya, perubahan konsepsi tentang sumber daya manusia atau pandangan terhadap pekerja dalam kerangka hubungan kerja pada organisasi, yaitu pekerja dianggap sebagai barang dagangan sekitar pertengahan abad ke-19. Perkembangan anggapan bahwa manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Anggapan tersebut mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, pekerja tidak mungkin menjual daya atau tenaganya, bahkan dalam pemanfaatan SDM ini. Yang kedua, pekerja harus ditunduk pada beberapa hal yang ada di luar dirinya, seperti disiplin dan kekuasaan majikannya. Yang ketiga, pegawai lain penggunaan dan perkembangan pegawai diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya adalah peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Yang kedua adalah eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu. Selanjutnya adalah cakupan manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, melakukan analisis jabatan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Yang ketiga, menyeleksi calon tenaga kerja. Yang keempat, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang kelima, menata olah upah dan gaji. Yang keenam, menyediakan insentif dan kesejahteraan. Ketujuh, menilai kinerja. Kedelapan, mengkomunikasikan atau wawancara, penyuluhan, dan pendisiplinan. Kesembilan, pelatihan dan pengembangan. Kesepuluh, membangun komitmen karyawan. Contoh kasus sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Yang pertama, analisis studi kasus topik pelatihan SDM. Jumlah karyawan yang bekerja di PT X secara keseluruhan pada Desember 2001 mencapai 6.719 karyawan. Hal ini dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.447 karyawan. Jumlah karyawan yang banyak ini tentu saja membutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan dalam mengembangkan dan melatih SDM yang dimiliki.
PTX memberikan kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik yang sangat tergantung pada performa kerja masing-masing karyawan. Perusahaan menggunakan sistem reward yang diberikan kepada karyawan yang telah berhasil memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Sementara karyawan yang underperform akan memperoleh reward yang rendah. Sistem ini membuat setiap manajer di PTX berusaha memberikan perform terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya, PTX juga memberikan sistem remunerasi yang dinilai sangat atraktif dan kompetitif dan mampu memacu karyawan untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, persaingan antara karyawan menjadi sangat kompetitif dan bahkan menimbulkan konflik internal antar karyawan. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.